saya itu kenapa mas maskernya kok Namanya. ditaruh di situ tuh kenapa? Ditaruh kepala tuh kenapa? Karena menurut saya yang lebih rentan terkena virus itu otak. Kok sampai ini loh, daring ini kok kenapa kok nggak dicarikan solusi lain? Kelas 1 SD mau tulis ngajari gue daring orang mumet. Iya. Masake gurune kan mas? Masake gurune SDM pengajarnya mampu nggak? Saya tanya lo ya, saya tanya lo ya. Ada nggak orang-orang di kementerian yang pernah ngajari kelas 1 SD itu baca tulis? Balik lagi tadi daya beli masyarakat. Ya, Daya beli masyarakat kan sekarang ini bisa dibilang kan ya rendah. rendah. Anjlok pol. Apa enggak nek moro-moro PSBB iki dibuka, moro-moro anu kabeh tukang son payu. Kabeh apa sewan teratak payu, kabeh dalang payu, durung karuan yo. Durung karuan. Karena apa daya belinya juga menurun. Dalang 40 dina 40 bengi. Jenenge nanggap dalang sak modal. Sedih iki mangan karo ngombe iki kudu imbuh. Kudu imbuh tambah terus. Jadi buatlah saya senang, jadi ben rada kuru. Lah iki mau kenapa toh Mas kok sampean ki ra tegel ki ngopo ngono? Yo ora tegel. Be ya. Ngene we. Tadi kan saya bilang masalah ini, masalah apa? Pemerintah membuka satu persatu sektor. Ya. Itu dengan pertimbangan dua hal tadi. Kesehatan dan perekonomian. Oke. Dengan risiko penularan dan terdampak ekonominya. Seniman loro-loro ini loh terdampak apa loh? Kesehatan juga besar resikonya. Risiko penularan juga besar. Terdampak ekonomi juga besar. Pendidikan yang ngono. Sama aja pendidikan. Yakin kamu ketika pembelajaran itu lewat daring itu bisa sukses? Take and give-nya berjalan dengan lancar? Kalau menurut saya jelas tidak. Nah, iya. Ya di orang-orang di kementerian sana enak. Dia tinggal buat aturan yang bawahnya tinggal manut. Tanpa tahu lapangan. Ya nggak tahu pastinya lah. Coba aja tanya. Ya ada nggak? Ini saya tanya lo ya. Saya tanya lo ya. Ada nggak orang-orang di kementerian yang pernah ngajari kelas 1 SD itu baca tulis? Saya tanya lo ya. Pernah ada nggak? Ya mungkin ada. Ya mungkin. Kok sampai ini loh, daring ini kok kenapa kok nggak dicarikan solusi lain? Kelas 1 SD mau tulis ngajari gue daring orang mumet. Iya. Masake gurune kan, Mas? Masake gurune SDM pengajarnya mampu nggak? Bapakmu seluwung SMP. Iya. Bapakmu ngajar SMP. Artinya bocah SMP dijak komunikasi cek rodok lancar. Nek kelas SD on daring. Ya, on daring. Nek SD ning kutha mbok menawa kulino ya nyekel smartphone, nyekel gadget. Di desa. Nek ning desa-desa. Kampung-kampung. Monggo pengajar sing wis sepuh ora mesake. Biasanya kan guru-guru SD yang sudah golongan 4 ke atas kan malah ngajar kelas-kelas rendah. Yeah. Kelas 1, kelas 2. Ngajari maca nulis daring piye? Paham ra gurune barang. Kan kasihan. Itu mungkin nggak dipikirkan di atas. Nah iya. Saya tak takoni yo ki mau lho. Takon lho aku. Yeah. Pernah enggak ini Pak Menteri Pendidikan tahu ra mulang cah kelas 1 SD maca ning kelas lho ya. Murid lho ya. Murid lho, Pak. Murid lho, dudu anakmu dhewe lho. Nah, ketika mbiyen guru-guru negasi muridé dilaporkan ning polisi. Nah saiki mulang anakmu dhewe iso ora ning omah? Mampu enggak? Mau aja macam-macam toh. Aja ngono sik toh. Moro-moro lapor ke polisi pengen duit wae.
kabeh wong berpendidikan aja ngono. Enggak tepat juga. Harusnya gimana, Mas? Ya nek aku ya carikan solusi lain. Nek aku sing mikir dudu ranahku no. Aku pelaku seni kok. Mereka yang ibaratnya berkompeten di bidangnya. Ya harusnya gitu. Carilah solusi lain. Selain daring nih loh. Iya. Ya mungkin SMP ke atas mungkin bisa lah ya Mas, daring bisa. Bisa. Kuliah mungkin anak kuliah mungkin bisa. Jak komunikasi cek iso. Nek SD Mas, piye? Ya paling daring karo Pak Mbok itu Mas. Iya kan? Ya pasti didampingi orang tua itu pasti. Iya, pasti. Pasti didampingi orang tua. Lah saiki nek wong tuane iki nganu apa petani. Wong tuane iki bakul ning pasar. Mosok ya meh stay ning anake terus. Nah, pekerjaannya kan terganggu. Iya. Engko penghasilan perekonomian turun juga. Sopo sing meh makani iki mau sopo? Lah iya. Piye? Mongko banyak sekarang ibu rumah tangga, wanita karir. Iya. Jadi ora semata-mata dia ibu rumah tangga. Piye? Pembantune kon ngancani anake, ya pembantune iki mau mudeng nek ora. Padha wae to. Ya akhirnya anak jadi korban Mas. Iya. Nah, itu tolong dipertimbangkan lagi. Ya ini di garis bawah ini sebuah masukan untuk para yang berkompeten di bidang pendidikan untuk memikirkan hal ini. Carilah solusi. Sinyale urung karuan apik ya anane desa. Mu ibaratnya Telkomsel wae ya jarang loh Mas. Nah iya maka dari itu. Yo nek tuku paketan. Balik lagi ke ekonomi. Itu kan itu dipertimbangkan. Akhirnya kan gini Mas. Akhirnya misal non sewu orang tua yang mungkin non sewu berpenghasilan rendah. Akhirnya kan memilih untuk alah yos lah rasa sekolah sih ning omah wae penting aja dolan aja anu sebetulnya ning omah kan kayak gitu toh Mas akhirnya. Terus akhirnya pendidikan anak kan juga akhirnya terbengkalai. Jelas. Dan anak menjadi korban. Masa depan jelas. Iya. Mau cewek bingung kok. Misal anak itu usia 6 sampai 7 tahun harusnya bisa tulis dan baca tulis. Tapi karena dengan adanya sistem daring ini dan nuwun sewu untuk orang tua yang berpenghasilan rendah dan harus banting tulang untuk ya menghidupi keluarganya itu aja udah menguras tenaga, waktu. Itu masih kon mikir kayak anaknya nggo daring itu kan. Iya. Terus piye kuwi? Loh, saya yakin guru-guru itu lebih enak kalau dia ngajar di sekolah kok. Langsung pasti. Mbok ya apalah dikasih protokoler kesehatan ya mungkin yang untuk sekolah. Mungkin kalau menurutku pribadi ya Mas ya. Ini opiniku ya. Itu mungkin bisa dibikin kayak shift-shiftan gitu loh Mas. Ya. Yang akhirnya kan juga tidak misal dalam satu kelas 30 orang. Itu bisa jadi misal dua rombel gitu ya. Dua rombel. Ya enggak usah waktu yang begitu lama enggak usah. Paling tidak kan murid bertatap muka langsung dengan gurunya. Iya. Jadi ngajari maca ki enak piye yo? Ya angel. Susah. Kembali lagi ke masalah tadi. Sama kasusnya. Jadi kita nanti mungkin akan kedepannya akan menghadapi ini tadi apa? Kualitas pendidikan yang menurun. Yang harusnya pada 2000 berapa ya Mas? 2040 atau berapa itu harusnya Indonesia tuh generasi produktif, generasi emas. Itu bisa jadi ini sebuah blunder ya Mas ya. Iya. Lalu kita masuk ke masalah kebudayaan. Sama aja. Budaya silaturahmi, budaya bersalaman, berkunjung ke rumah orang tua, itu kan jadi hilang. Iya, jadi hilang. Mungkin lewat video call itu saya kira itu juga bukan ya mungkin solusi sesaat lah, tapi bukan solusi. Solusi sesaat aja, enggak itu bukan solusi yang yang tetap yang selamanya akan begitu enggak. Tapi kan Pak Ganjar kan menyuarakan ya, giat menyuarakan bahwa yo ora salaman tetap seduluran. Oh iya nek seduluran kita tetap seduluran Mas. Aku misalnya aku ndek Pak Mbok ning nggon beda daerah. Ku tetep Pak Mbokku. Iya.
Ora mungkin terus Pak Mbokku ganti Pak Kosku kan ora mungkin. Enggak mungkin. Ya tetap bapak ibuku. Tetap seduluran. Ning kedekatannya itu pasti berbeda. Video call itu iya ya. Pokoknya anulah, hanya beberapa pihak aja yang diuntungkan. Kalau misalnya tetap kita bisa bersilaturahmi ke rumah orang tua, ke rumah saudara, itu kan juga banyak yang diuntungkan, penjual oleh-oleh. Terus misalnya halal bihalal restoran, rumah makan yang biasanya dia income-nya naik dari acara halal bihalal yang ngebooking rumah makan atau restorannya pasti berkurang. Ya. Padahal karyawannya juga dia banyak. Harus menggaji karyawan. Kan gimana itu? Ya tetap seduluran. Kebiasaan. Ya bener lah. Kita ketika ada sesuatu baru yang datang, pasti ada yang lama yang ditinggalkan. Tapi nek itu ditinggalkan saya kira aja lah. Iya. Karena itu kan juga salah satu budaya kita gitu loh. Iya. Virtual kan bukan budaya kita. Virtual bukan. Fit call itu kan bukan. Iya. Tadi pementasan daring itu, ya itu tadi. Itu juga bukan solusi. Panggung kita nggak bisa semata-mata langsung berubah, itu nggak bisa. Ya mungkin bisa, tapi harus ada adaptasi khusus. Ada yang ditinggalkan lagi, Mas. Ada yang ditinggalkan, dan itu pasti mengurangi nilai-nilai. Nah, misalnya kesenian yang konvensional yang mengandung unsur-unsur piulang, tradisi, budaya setiap daerah, setiap setiap adat di seluruh kepulauan Indonesia ini pasti hilang. Iya. Nanti auto itu. Anak-anak kita udah nggak tahu piye toh keseniannya mbah-mbah mbiyen ki enek apane toh, ora ngerti. Kembali lagi ke masalah seniman. Di part 1 saya sudah pernah menyinggung masalah hidup-hidupilah kesenian, jangan cuma cari hidup lewat kesenian. Masalah kanca-kanca sing petisi piye aliansi kanca-kanca aliansi seniman? Ya balik lagi, Mas. Apakah mereka sudah berkontribusi lah terhadap kesenian apa belum kayak gitu. Kita bingungane wae. Aku nek ngomong ketuhanan wong aku dudu wong religius. Dudu pemuka agama. Aku dudu wong religius terus terang wae. Karya-karyaku ora arang-arang sing religius. Mereka pernah menghidupi kesenian apa belum? Nek ora pernah menghidupi kesenian piye? Kecuali mereka sudah pernah menghidupi kesenian. Karena aku nggak tahu. Wong sapa wae kan ora ngerti wong aku ora melu. Ya kan? Aku nggak tahu. Mungkin ada perwakilan beberapa kabupaten kota. Mungkin kalau mereka udah pernah lah ya. Minimal pernah, Mas. Minimal pernah berkontribusi itu ya it's okay gitu. Iya. Tapi kalau yang belum itu loh, kok terus menyuarakan terus gencar. Iya. Akhirnya kan banyak orang yang ngundul bawang, Mas. Banyak orang yang hanya ikut-ikutan. Pelaku seni, jangan pekerja seni weh. Sing sebenarnya mereka itu tuntutannya mau duit, Mas. Tuntutannya menyambut gawe melu-melu kayak ngono. Tapi enggak tahu isi petisinya itu apa. Pokoknya aku pengen undang dibuka anune. Ya lah ngono tok. Aku butuh undang nyambut gawe, aku butuh undang iso sonku payu meneh. Oke, itu mata pencarian kalian. Itu kan bisa dibilang egois. Ya. Mikirkan dirinya sendiri tuh. Ya sebenarnya itu. Iya. Ya mbah ya bora silakan. Tapi nuwun sewu itu kenapa, Mas? Maskernya kok apanya? Ditaruh di situ tuh kenapa? Ditaruh kepala tuh kenapa? Karena menurut saya yang lebih rentan terkena virus itu otak. Otak ya? Otak itu pikiran, otak. Ya, virus itu mudah tersebar melalui otak. Dalam tanda kutip ya. Iya. Utek. Jadi koyo ki mau lho. Wah, nggak apa? Aku harus menuntut ini. Aku nuntut tak iki. Kowe sudah berbuat apa?
kamu menuntut hak tapi kewajibanmu tuh udah terpenuhi apa belum? Ya aja mengatakan kewajiban ya. Nganu wae. Yang selayaknya dilakukan. Oh, yang selayaknya dilakukan. Lu halus ya Mas ya. Lu halus ya. Yang selayaknya dilakukan seperti saya singgung kemarin itu. Ya. Banyak orang yang hidup melalui menyajikan karya-karyanya Ki Narto Sabdo. Kowe ngerti ra saryane Ki Narto Sabdo ning ndi ngerti ra? Itu. Minimal ngerti tok ya. Ngerti tok ya wis. Ora usah berkunjung ra apa, minimal ngerti. Wis paling ora ndongake Ki Narto Sabdo muga-muga apa swarga panggonane karena saya sudah hidup dari menyajikan karya-karyamu Ki Narto Sabdo. Paling ora kan ngono kuwi. Iya. Pernah enggak itu tahu enggak? Nek ora kan isin banget, nek aku isin banget. Aku walaupun ya pelaku seni juga enggak, tapi aku yo isin Mas. Mergane kancamu oke seniman ya? Iya. Oke seniman. Piye kuwi? Dan Mbah Narto Sabdo itu menurut kata Pak Paridi adalah salah satu pilar penyangga karawitan di Jawa. Kita kan Mbah Narto kuwi tok wis saka Mbah Narto tok kuwi mesti akeh sing do kisinan. Nek ora nek isin. Nek isin nek ora isin ya ora apa-apa. Ora masalah. Mbah Narto ya ora mungkin nuntut. Mbah Narto ndak mungkin nuntut kowe menyajikan karyaku, aku kudu mbukake royalti semene. Ora, Mbah Narto ora mungkin kaya ngono. Mbok isih urip saya kira enggak. Saya pernah menulis tentang kesehariannya Ki Narto Sabdo. Di lomba. Itu sebenarnya awalnya dari lomba. Salah satu kelompok di Solo itu melaksanakan lomba menulis Ki Narto Sabdo. Dan ada seorang public figure yang katanya mau mendanai itu, tapi tekan saiki ora nek kabare. Hoax. Nah, tapi hikmah bagi saya pribadi, saya jadi tahu Mbah Narto Sabdo itu sebenarnya seperti apa. Bagi Mas Pangga sendiri sosok Mbah Ki Narto Sabdo itu seperti apa? Iya ya. Nek wong karawitan saiki ya mengatakan itu bapaknya. Itu bapak kita. Itu bapak kita. Ya mungkin tidak akan terjadi lancaran kuwi digerongi. Lancaran dibuat lagon-lagon digawe ditabui. Lagu-lagu dolanan itu kan dulu kan memang hanya dilakukan, dinyanyikan, tidak diiringi. Mungkin gaya-gaya pakliran, gaya-gaya Onta Wocono. Ya sebenarnya Onta Wocono ini Mbah Narto Sabdo itu kan kayak Bung Karno itu. Karena memang beliau dekat. Ada kedekatan. Ya. Makanya saya membuat naskah teater judulnya Wisnu Songo. Nah, itu menceritakan tentang Ki Narto Sabdo dan Bung Karno. Nah, engko sik nek tak pentaske lagi do nonton. Ya di channel Gumregah itu. Gumregah. Engko mampir channelku ya. Urungane apa-apa nih. Lah bari kan tetep ono apa-apa. Yo, tetep. Ya, itu. Kembali lagi ke situ. Ya kalau saya doa saya ya semoga permohonan ke pemerintah itu aliansi tadi semoga dipenuhi lah. Aja mung diayem-ayemi. Nek mung diayem-ayemi ora yo padha wae nek ora solusi. Dipenuhi. Ya kan iso wae to, iso wae. Pertunjukan kuwi mau entuk sing nonton ning kudu dikek jarak 1 meter. Tetap nganggo masker. Sadurunge mlebu ning nggon tempat pertunjukan cuci tangan, atau harus mandi dulu. Disemprot disinfektan dan lain-lain. Kan iso diterapkan ngono? Bisa. Soalnya ngene Mas, kanca-kanca seniman, itu mungkin marine karo pasar, Mas. Mall pasar. Mungkin lho mall dibuka, pasar dibuka. Kenapa kok pertunjukan mau kajian ra entuk? Padha-padha rame nih. Nek pengen ngerti ya Mas, kanca-kanca seniman. Pasar kuwi rame, mall kuwi rame. Ning daya beli masyarakatnya itu turun. Ya. Piye kowe iki? Ya bisa dibilang gini ya Mas ya. Nuwun sewu nih. Ini nuwun sewu lagi. Ya. Bisa dibilang bahwa semisal pun nanti petisinya ini diiyakan, di ACC pemerintah. Ya boleh gitu. Ya. Boleh untuk mengadakan hajatan, boleh untuk mengadakan rame-rame. Tapi kan balik lagi tadi daya beli masyarakat. Ya. Daya beli masyarakat kan sekarang ini bisa dibilang kan ya rendah. Anjlok pol. Apa engko nek moro-moro PSBB iki dibuka, moro-moro kabeh tukang son payu.
kabeh apa sewan teratak payu, kabeh dalang payu, durung karuan yo. Durung karuan. Karena apa daya belinya juga menurun. Tapi lebih parah lagi kalau tidak segera dibuka. Ya ki mau. Semakin banyak kemiskinan. Nah kayaknya bener ngomongannya Pak Judeng Suparman, omongannya Karyo karo kampret kayak kemiskinan itu menurun. Tapi menurun ke anak cucu maksudnya. Iya enggak? Iya bener. Menurun ke anak cucu. Ya, semakin banyak orang miskin. Nah utangnya soal akeh Mas. Nah, iyalah. Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Memang dipelihara agar tetap miskin dan telantar. Ini nek jarene Pak Judeng Suparman ngono. Berarti anu ya Mas, ono lanjutane. Ono lanjutane. Mau ora ditulis kan undang-undang ora ditulis. Ini intermezzo. Guyon. Iki sih guyonane Pak Judeng Suparman ning apa wayang kamu sebelah itu. Beliau juga koordinator yang aliansi seniman itu koordinator Solo Pak Judeng Suparman. Yang Pati Pak Triluweh. Itu juga dalang itu dalang apik itu kan ya itu mungkin ada beberapa teman di kabupaten kota lain tapi saya kurang tahu yang kemarin menghadiri apa di Tugu Kebangkitan Nasional di Tugu Lilin Tugu Lilin itu dari kabupaten kota mana saja saya kurang tahu karena posisinya saya pas di Purwodadi aku kok ora dikabari Udin UPW Mas Udin UPW iki ya melu ning kok aku ora dikabari iki lho ya mungkin jenengan ada kesibukan lain. Alah nek dikabari mangkat aku. Gas ya? Tak gas. Aku juga mendukung kok. Berarti aliansi ini atau petisi ini berawal dari di acara kemarin itu ya Mas ya? Iya. Itu untuk bangkitan. Orasinya mungkin ya. Tapi saya juga kurang tahu beritanya. Tugu Lilin itu soalnya ya mungkin dia memilih tempat itu mungkin itu kan simbol dari persatuan Indonesia. Karena dulu pas dibangun itu Tugu Kebangkitan Nasional itu di bawahnya tugu itu ada tanah dan air senusantara. Itu kok bisa ada kumpulan itu gimana? Ya itu fraksi Indonesia Muda. Setelah Yong Yava kan ada Yong itu. Ya, Yong. Terus berkumpul jadi satu menjadi fraksi Indonesia Muda itu. Itu di Tugu Kebangkitan itu. Itu terus supaya dia membuat monumen itu kan kayaknya 30 tahun berdirinya Budi Utomo kalau saya nggak salah. 30 tahun berapa ya saya lupa. Dari berdirinya Budi Utomo, organisasi pribumi pertama yang bisa menyatukan bergerak dalam bidang sosial. Artinya memikirkan pribumi. Bukan kolonial saat itu. Itu ada hubungannya sama Satiman Wiryo Sanjoyo yang saya ceritakan itu. Yang besok mau dipentaskan ya? Kalau jadi. Oh jadi. Ya. Kalau ya, enggak saya doakan jadi. Kalau enggak ya saya bikinnya seni media rekam. Saya buat ketoprak TV lah atau kayak Pak Bondan Nusantara itu buat sineprak. Boleh Pak Bondan ya? Tak japlak sineprak jenengan. Tapi kan saya jujur, saya japlak itu. Ya. Tapi saya adaptasi. Saya adaptasi pasti. Tidak mungkin modifikasi lah. Enggak mungkin saya mentah enggak mungkin. Pasti saya juga saya masukkan ciri khas saya lah. Biar gitu. Tidak terjadi plagiarisme tadi. Ya, biar enggak semata-mata plagiat saya. Tapi kan sekarang ini juga banyak, Mas. Oke lho, kalau saya tak ngomongin wingi kae to. Kalau saya tak ngomong karyaku iki dienggo wong. Ya ngene aja karyaku. Nek aku karo kanca-kanca biasane ngene. Kami menyajikan misalnya pertunjukan ya, akan mengadakan pertunjukan. Ini adalah karya semesta yang kami gubah dan saya sampaikan melalui pertunjukan. Ini karya semesta. Iya. Kami gubah. Ya ta? Dan kami sampaikan melalui pertunjukan ketoprak. Utama kami sajikan kami sampaikan melalui pertunjukan wayang orang. Jadi jarang-jarang kami ini karyaku. Nek seniman kudune ora ngono. Karena kan dari atas, iyalah. Dari yang Maha Kuasa. Iyalah. Di sini. Iya. Sini turun terus alam. Makanya kan banyak misalnya tari ada gerak yang namanya pucang kanginan, ada sing jenenge macan luwe, itu kan hal di sekitar kita. Alam, ada makhluk lain ciptaan Tuhan, berarti kan karya Tuhan itu yang kami gubah. Satiman Wiryo Sanjoyo, takdirnya Budi Utomo yang menjadi organisasi pribumi pertama. Mungkin ada namanya
Indonesia apa ya? Lupa. Itu Mas Kartini siapa? Kartono. Itu juga pernah membuat organisasi tapi kurang kondang Budi Utomo. Itu kan takdir Tuhan. Iya Kak? Kami gubah menjadi sebuah cerita. Ya toh? Kami sampaikan melalui pertunjukan kedua. Nah, terus ini Mas. Menarik ini. Nah, kayak semisal sebuah karya. Misal judulnya apa gitu, Mas? Judulnya apa terus karya Panggah Rudita. Nah, kayak gitu gimana, Mas? Misal coba golek ono enek ra. Ya, misal orang lain itu loh, Mas. Misal orang lain. Orang lain silahkan menilai itu. Tapi saya enggak pernah menyampaikan itu. Karya atau ciptaan siapa gitu? Oh, itu silakan. Pencipta lagu kayak. Itu kan kalau saya ya hanya untuk memudahkan aja. Wis sing gawe sapa ngono tok. Tapi kami yang perjelas. Mengubah itu tadi tuh. Kami berjelas penggubah ya. Karya semesta. Ya tak? Karya semesta yang kami gubah dan kami sampaikan melalui pertunjukan apa sing tak sajikan itu. Karya semesta yang kami gubah. Ya tak? Yeah. Akan saya sampaikan melalui sebuah lagu apa. Itu ya bahasanya gitu ya. Iya no. Seniman kudu luwih bijak, aja moro-moro. Iki lakon iki sing gawe iki. Iki karyaku, coba ciplak. Itu biasanya mungkin penguasa dulu ya, sebagai apa lek ngarani? Supaya misalnya serat ini hiasan dalam sapa kuwi jenenge apa? Legitimasi. Oh, legitimasi. Biasanya untuk legitimasi. Ya, hak cipta. Ya jadi legitimasi lah. Sebuah negara ben supaya ratu kuwi ternyata sastrawan. Padahal sing gawe di daleme. Sing nyulis di daleme. Ya enggak apa-apa, itu enggak masalah. Untuk mempermudah aja. Tapi kalau saya perjelas seperti itu tadi. Supaya ya orang ketok aku sombong dulu. Aku mah diarani. Aku mah. Wong jane kudune aku juara loro nganggo HP, kudune aku sombong kok. Juara sini kan nganggo kamera. Iya. Bisa sombong. Juara liyane kan nganggo kamera HP. Aku nganggo HP. Bisa juara loro. Kudune kan aku sombong. Ning aja. Soalnya apa nek aku sombong, nek pas aku ndelah aku kalah, aku mesti nangis. Gitu. Yeah. Supaya aku ora patek nangis ya aku lek ngguyu ora banter-banter. Wah ning guyu kudu wani nangis. Wani jatuh cinta kudu wani sakit. Gaduhane. Ambiar. Iya. Nah, kembali lagi ke kanca-kanca seniman tadi ke petisi. Ya semoga diiyakan. Muga-muga ora mung diayem-ayemi. Carane piye? Ya kudu bersatu. Bersinergi. Jadi mungkin saat ini hanya baru beberapa kabupaten kota ya nek iso seluruh cari jaringan di seluruh kabupaten kota kabupaten seluruh Indonesia. Perlu. Mesti duwe kanca kok. Aku kanca Bali duwe. Jawa Barat duwe. Ya tinggal ini tadi mau bersinergi atau enggak. Iya, ya itu. Nek satu suara mesti dia kan. Nek ora iso satu suara, ora iso. Akhirnya mentah. Ya ayem-ayem tok mau. Tapi kembali lagi, engko nek ketika engko diiyakan, ya aja lali karo kancane. Kan tujuannya kan supaya kanca-kanca iso guyub, supaya kanca-kanca itu pekerjaan meneh. Iya. Ya nek ketika pas engko dilonggarkan PSBB, ya kan dikasih protokol yang jelas, artinya diperbolehkan untuk melakukan hajatan. Ya kanca-kanca liyane dibagi, misalnya sampean untuk job ronggon ngono kanca-kancane sing ngurung entuk ki mau diwenehi siji. Ya ki, kowe wae supaya rata. Iya. Engko nek ngene soalé rata-rata dopek menangi dhewe. Mbok totokan to. Nek perlu banding-bandingan rego supaya payu kok. Wis ngono aku wae nganti 30 dina 30 hari ya. Dalang 40 dina 40 bengi. Jenenge nanggap dalang sak moda.